Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Max Bro dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi ke channel YouTube Automax.store bareng gua Aldi Rais. Ya, ini adalah salah satu video terbaru kita. Jadi kali ini Automax.store ini kita mau coba modifikasi mobil nih. Kita mau bikin suatu project mobil. Kenapa harus bikin? Nah, ini salah satu alasannya itu adalah karena kita ingin meramaikan industri modifikasi di Indonesia nih ya, terutama di bidang otomotifnya nih. Jadi kita pengen beli satu mobil project car, terus kita modifikasi, terus kita nanti akan ikut-ikut event dan segala macem. Nah, sekarang gue pengen bahas kira-kira apa saja hal-hal yang perlu diperhitungkan. Oke, yang pertama, jujur ya, kita ini belum tahu kita mau beli mobil apa. Ya kan, mau beli sedan, SUV, MPV, hatchback. Kita jujur kita belum tahu. Yang pasti yang kita tahu itu pertama adalah dari budget. Nah, jadi kita itu dapat budget sekitar 200 juta rupiah ya kan. Nah, gua mau cari mobil-mobil yang seharga di bawah itu gitu kan. Karena kan balik lagi nih, mobilnya itu kan pasti yang gua mau cari ini adalah mobil second ya. Jadi jatuhnya restorasi modifikasi. Ada bagian yang nanti kita kembalikan seperti semula, ada juga yang dimodifikasi. Nah, makanya kita harus cari budgetnya yang di bawah 200 juta. Ya, sebenarnya kalau 200 lebih dikit, kalau mobilnya memang worth it sih nggak apa-apa juga sih ya kan. Nah, kebetulan gue ini hari ini udah janjian sama salah satu rekanan dealer mobil second kita nih ya. Kita udah janjian. Nah, sebentar lagi gue mau jalan. Yang pasti gue minta kalian tonton terus videonya sampai akhir, apalagi buat kalian yang lagi mau beli mobil second. Nah, karena nanti di sini gue akan memberikan penjelasan juga apa sih mobil sedan, apa sih mobil SUV, terus apa yang perlu kita perhatikan kalau kita mau beli mobil-mobil second. Nah, sekarang kita udah sampai di salah satu showroom mobil second yang ya bisa dibilang memiliki kredibilitas yang cukup tinggi ya. Ini kita ada di King Auto Gallery, ini ada alamatnya di bawah sini, kalian bisa langsung datang aja atau hubungi nomor telepon kalau mau cari mobil-mobil second kayak gue sekarang. Kalau gitu sekarang gue langsung aja gue cari marketingnya, kita tanya-tanya mobil-mobil yang memang cukup dengan budget yang kita punya. Let's go! Nah, seperti yang gue janjikan tadi di awal, gue juga akan sedikit mengulas tentang kelebihan dan kekurangan dari tipe-tipe mobil. Nah, yang pertama ini ada E60 ya, ini platnya BK nih, berarti dari Medan ya. Ini juga harganya masih kena di 200-an nih, tapi jujur aja sih kayaknya gue nggak mau ya, karena 200 lebih nih, nanti kita budget untuk modifnya atau untuk reparasi atau restorasinya jadi agak berkurang. Tapi nggak apa-apa, gue jelasin sedikit. Oke. Jadi kalau teman-teman mau milih sedan untuk daily, itu ada beberapa kelebihannya. Yang pertama itu adalah tampilannya. Teman-teman bisa lihat tampilannya ini terlihat sangat mewah sekali. Terus yang kedua, performanya juga ciamik, akselerasi juga enak, handlingnya, apalagi kalau kita ngomongin brandnya ya, dari BMW, dari Jerman gitu kan, itu udah pasti handlingnya pasti lebih enak. Terus yang terakhir itu adalah aerodinamis. Kalau sedan itu cenderung lebih memiliki aerodinamis yang lebih bagus dibandingkan dengan tipe-tipe mobil dari yang lainnya. Tapi dia memiliki kekurangan juga nih Bro Max. Apa sih kira-kira kekurangannya ya? Yang pertama nih, Bro Max bisa lihat ini ground range-nya rendah ya. Jadi kalau misalnya masuk jalan yang kalau masuk jalan yang jelek atau misalnya polisi tinggi segala macam, harus lebih hati-hati pakai mobil sedan. Terus yang kedua itu adalah dari BBM-nya. Biasanya sedan itu cenderung memiliki konsumsi BBM yang lebih boros. Ini gue bilang biasanya ya, bukan berarti semuanya, oke? Terus yang ketiga, bagasinya. Ya, bagasinya dia itu bisa dibilang tuh nggak terlalu gede. Tapi balik lagi tergantung dari sedannya sedan apa dulu. Contohnya ya kalau misalnya kayak gini seri 5, ini seri 5 bagasinya udah cukup lumayan. Tapi kayaknya untuk bawa 2 koper gede, kayaknya nggak bisa sih. Oke, sekarang kita lihat ke mobil selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke kelas MPV ya kan, MPV ya, ke kelas MPV. Ya, kalau MPV itu biasanya terkenal dengan mobil-mobil 7 seater ya kan, yang dimana dia memiliki 3 baris
ada penumpang, ada driver, penumpang 1, penumpang baris 2 gitu kan. Nah, ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu yang pertama adalah yang pasti penumpangnya bisa banyak banget. Cocok bagi kalian yang memang sudah berkeluarga, memiliki anaknya juga cukup banyak, misalkan punya anaknya 2 atau 3 gitu kan. Nah, memang kalau misalnya kita pakai sedan atau hatchback, itu memang kapasitas 5 orang itu bisa, tapi sayang sekali nggak bisa bawa barang di belakang. Nah, sedangkan si MPV ini yang ada di King Auto ini salah satunya ya Mobilio ya. Ini harganya sih masuk on budget kita nih. Gua kayaknya bakal ada indikasi buat milih ini juga, oke? Terus kelebihannya itu selain penumpangnya banyak, dia juga harganya tuh lebih terjangkau, lebih murah dibandingkan dengan yang lain ya kan. Terutama ini kan juga mereknya Honda gitu ya. Terus selanjutnya apa ya, bagasinya ya, bagasinya juga lumayan. Kalau misalnya kalian lagi nggak bawa penumpang, baris 3 itu bisa ditutup dan bisa diisi dengan barang ya kan. Lumayan banget, gede banget ya kan. Tapi MPV ini juga memiliki kurangan. Kira-kira apa coba? Oke, ini ya. Yang pertama, dia itu apa ya? Biasanya kalau misalnya melewati jalan jelek itu dia agak goyang. Apa istilahnya bumpy ya. Terus yang kedua, dia itu kalau misalnya melewati tanjakan, karena ya mesinnya kan juga sebenarnya nggak gede-gede banget nih. Dia apalagi ini kita ngomongin spesifik di Mobilio yang 1500 ya. 1500 cc tapi dia memiliki size body yang cukup besar nih. Jadi untuk tanjakan itu dia pasti akan agak berat. Dibilang, Bang berarti nggak bisa ngelewatin tanjakan? Nggak juga, bisa ngelewatin tanjakan tapi namun akan menjadi lebih berat aja sih sebenarnya. Terus yang terakhir, ya balik lagi sih, ground clearance juga ngaruh ya. Kalau misalnya dia lagi full muatan, indikasi buat mentok-mentok itu cukup banyak ya. Nanti bisa jadi opsi nih. Tapi nanti ya, kita lihat dulu mobil selanjutnya. Kita di King Auto Gallery kita ada Rush. Nah kebetulan banget Rush ini masuk ke golongan SUV ya. Nah oke, jadi kira-kira apa aja kelebihan dan kelemahannya? Kita langsung lihat aja sama-sama. Kalau misalnya dari apa ya, dari tampilannya nih, Rush ini bisa dibilang SUV yang siap loh. Dia bisa masuk ke berbagai medan ya. Bukan hanya Rush sih, tapi rata-rata semua SUV itu siap menerjang berbagai macam medan. Mau yang namanya jalan aspal, ya kan? Mau yang namanya jalan beton, mau yang namanya jalan kerikil. Yang penting jangan jalan menuju kepadanya aja, jangan ya. Jadi di jalan harus hati-hati, oke? Jadi dia bisa masuk segala medan. Terus yang kedua, dia juga memiliki apa ya? Kabin yang cukup luas, di mana dia bisa membawa banyak passenger juga. Terus yang ketiga, dia juga punya bagasi yang cukup luas sehingga bisa membawa banyak barang. Ya sebenarnya beda tipis lah sama MPV ya. Karena apa? Karena dia ketika seat 3-nya nggak ada penumpang, dia bisa bawa barang. Terus yang terakhir, SUV itu rata-rata ya, dia bodinya besar, bongsor ya. Namun lekukan-lekukannya masih ada mengarah ke sporty ya. Jadi bisa dibilang tuh kalau misalnya orang kan, kalau misalnya kita naik Jeep kan bener-bener yang kaku banget ya, yang bener-bener gede banget. Nah kalau ini enggak, walaupun dia gede tapi masih tampilannya masih kelihatan sporty. Nah kira-kira itu tadi kelebihannya. Sekarang gue pengen bahas kekurangannya. SUV sendiri juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu biasanya harganya itu biasanya pasti lebih mahal dibandingkan dengan MPV. Ya balik lagi ya, kita head to headnya sama brand mobilnya tersebut ya. Terus yang kedua, BBM-nya pasti lebih boros. Kenapa? Karena bodinya gede, lebih bongsor ya kan. Otomatis apa? Mesin butuh bekerja lebih ekstra untuk menghasilkan tenaga supaya dia bisa ngacir. Nah untuk yang terakhir di King Auto Gallery ini ada tipe mobil yang hatchback. Hatchbacknya kebetulan ada dua. Ada ini VW Golf sama ada satu lagi Toyota Yaris. Oke, gue akan bahas. Hatchback itu apa ya? Yang pertama nih, keuntungannya kalau kalian pakai mobil hatchback itu adalah yang pertama adalah dimensinya. Dimensinya itu bisa dibilang tuh compact banget ya. Nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Cukup banget nih kalau kalian mau melewati jalan-jalan kemacetan di Jakarta, di ibu kota, ataupun di kota-kota manapun lah ya. Masih bisa ya. Terus yang kedua, dia itu gampang banget cari parkirnya ya. Lebih gampang parkirnya loh. Jangan salah, lu bawa mobil kecil hatchback kayak gini sama dibandingkan lu bawa Alphard, pasti akan lebih susah Alphard parkirnya. Bener gak kira-kira? Nah, terus yang ketiga biasanya mesinnya juga sudah cukup memadai. Nah, ini kebetulan contohnya VW ini Golf ini kalau nggak salah 1400, terus ada Yaris 1500. Nah, kalau misalnya hatchback itu rata-rata dia tenaganya udah
lumayan banget ya. Nah, ini ibaratnya gini loh, powernya sama, tenaga mesinnya sama, tapi karena bentuk dimensi mobilnya yang lebih compact, ya lebih kecil dibandingkan mobil-mobil SUV dan MPV, jadi tenaganya tuh bisa lebih keluar dibandingkan mobil-mobil MPV atau SUV lainnya ya. Ini gue ngomongnya nggak semuanya ya, tertentu ya. Ada juga hatchback yang cc-nya kecil, ada juga. Cuman ini ngomongnya kebanyakan. Terus yang terakhir, gue mau ngomongin kekurangannya nih. Ya hatchback ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu adalah muatannya yang terbatas. Ya seperti kita tahu ya, paling bawa 4-5 orang ya, maksimal tuh 5 orang. Itu pun kalau 5 orang gedenya kayak gua, waduh, itu mobilnya udah kesiksa itu kalau misalnya secara tidak langsung ya. Terus yang kedua, bagasinya pasti lebih kecil dibandingkan SUV atau MPV gitu kan, pasti lebih kecil. Dia kurang lebih tuh bagasinya dia hampir sama kayak sedan lah ya. Cuman beda bentukannya aja, beda rangkanya. Terus oh ya, kelebihannya ya, tadi kelebihannya gue ada yang kurang. Biasanya kalau misalnya hatchback itu dia pasti memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih irit dibandingkan dengan kompetitornya ya, dengan SUV ataupun MPV. Oke, halo Bang. Boleh perkenalan diri dulu dong Bang? Perkenalkan, nama saya Andri Ole, biasa dipanggil Ole. Saya dari satuan dari King Auto Gallery. Wih, kesatuan nggak tuh, ngeri banget, udah kayak tentara loh. Bener, kan kita harus benar-benar menyatu. Bener banget. Bang, siap. Jadi gini Bang ceritanya. Singkat cerita, gue tuh lagi pencari mobil nih, mau gue bikin project mobil nih ya kan, mau gue modif-modif. Nah, tapi budget nih, kita ngomongin budget ya. Di sini kan pasti gue lihat nih banyak banget nih mobil-mobil secondnya nih. Yes. Ya kan, kayaknya harganya juga variatif nih. Kebetulan gue cari harganya yang 200 juta Bang. Wah, pas banget bro, ya, 200 juta. Naik turun misalnya? Lagi banyak kita stok yang harga di 200 juta. Lagi banyak ya? Kita ada satu unit Toyota Rush, ada satu unit Toyota Yaris. Oke. Dan ada juga kita Honda Mobilio. Mobilio, apalagi Bang? Ada satu lagi kalau lu suka yang ngebut-ngebut Eropa, kita punya VW Golf 2011. VW Golf, oke. Terus ada apa lagi nih Bang? Selain VW Golf, kita ada Toyota Sienta dan juga ada BMW seri 5 seri 5 E60. Oh, E60, oke. Yes, itu betul. mid level lah ya. Siap. Itu gue lihat kayak ada kijang, itu kijang Krista itu ya? Iya, betul, itu kijang Krista. Itu benar-benar kita udah restorasi banget karena memang awalnya itu pakaian bos kita. Cuman berhubung bos sudah bosen, makanya mau diganti. Ini kayak X-Trail gini Bang? Kalau X-Trail ini tahun 2014 ini harganya di 205. 205 ya? Siap. Oh, berarti bisa masuk juga nih X-Trail ya? Iya. X-Trail. Ini Expander? Expander ini tahun muda, tahun 2022, dia tipe yang masih Ultimate. mahal dong. Masih 295 bro, murah lah. Iya, kepala dua juga sih. Iya. Ya udah, kalau gitu gue coba mikir-mikir, gue pertimbangkan. Yang pasti tadi ada beberapa sih yang ini. Bang, kalau gue test drive satu-satu boleh nggak? Pasti harus, kalau di showroom kita tuh harus kita test drive dulu supaya benar-benar konsumen itu ngerasa barang itu benar-benar enak banget untuk pakai. Apalagi kan namanya kendaraan untuk jangka panjang kan, nggak mungkin jangka pendek. Kita prioritaskan untuk selalu di test drive dulu. Bu, jadi kalau beli mobil second di King Auto ya? Iya, betul. Di King Auto ini boleh test drive dulu ya? Pasti itu harus. Ya udah, oke deh kalau test drive. Kalau mau general check up juga monggo, persilakan. General check up itu kita boleh bawa mekanik sendiri atau gimana? Betul, bawa mekanik sendiri langsung dari konsumen langsung bawa juga boleh, atau sama-sama ke dealer resminya langsung juga kita persilakan. Oh gitu, bisa ke dealer resmi barang-barang bawa? Bisa mau? Itu. Wah, ini berarti anti gelap-gelap barang nih. Iya, kita jual sesuai barang-barang gelap. Harga. Ya udah Bang. Siap. Kalau gitu tadi yang 200 itu kayaknya saya pengen coba test drive yang pertama yang Yaris dulu Bang. Boleh. Saya boleh minjem kuncinya? Boleh. BPKB juga ready kalau mau langsung dibawa. Jangan Bang, jangan. Tes dulu, tes dulu betul, ya. Siap. Ya jadi buat Bromax juga kalau mau beli mobil jangan langsung dibeli. Test drive dulu, cobain dulu. Kalau cocok baru langsung bayar. Ya udah Bang, ambilin aja Bang. Oke, tunggu sebentar Bang. Oke, Bro Mike, sekarang gue sama Bang Ole lagi test drive dulu nih. Bang, ini Yaris berapa harganya Bang? Ini untuk Yaris kita buka di harga 195 saja. Netnya berapa nih Bang? Netnya itu setelah ngeliat unit dan setelah ngecek langsung. Oh, berarti abis ini kalau gue mau nego bisa langsung nego ya? Bisa, pasti dong. Diwajibkan nego. Tuh kan, kalau hatchback tuh emang apa ya, kalau untuk dalam kota tuh emang lebih enak sih ya. Lebih compact. Wih, ini masih enak sih. Tuh, tarikannya juga masih enak. Ini Yaris 1500 cc ya. Yes, 1500 cc, tapi tarikannya juga masih cukup enak. AC juga dingin banget. Padahal di luar lagi panas banget ini.
Ini udah kaca film ya? Sudah, sini udah pasang kaca film full. Berarti udah mengurangi budget untuk ganti kaca film nih sebenarnya. Betul. Ini interiornya juga masih mulus banget nih. Tuh, cakep. Pasti kalau untuk kita jual lagi pasti kita rapikan, kita muluskan lagi. Oh, Karena siap. kalau posisi interiornya jelek, kotor, lu juga nggak bakalan mau pasti bro belinya juga kan? Ya belum tentu. Kalau harganya murah, Iya ya juga mau sih. juga. Iya iya. Iya, semuanya plus minus sih. Benar. Oke sih, ini kaki-kaki juga masih enak. Ya ini sepenilaian orang bodoh gua aja nih. Ceritanya kan gua bodoh kan, masih belum ngerti mobil nih. Cukup enak ya. Gua test drive yang satu lagi gimana? Boleh. Siap. Gua nggak perlu banyak-banyak deh. Aman. Jadi dari beberapa pilihan mobil kayaknya gua lebih memilih untuk yang hatchback aja. Siap. Ini sekarang kita coba test drive yang satu lagi. Oke. Tuh, hatchback tuh enak, jadi parkirnya gampang. Ramah lingkungan pula loh guys. Sama lingkungan ya. Oke. Wah, selanjutnya kita coba ini. Iya. Ini Golf 2011. Betul, VW Golf 2011 dia MK6 TSI. Nah, kebetulan mobil ini baru banget masuk, Bro. Oh, ini baru banget Sebenarnya masuk belum kita rapihin lah segala macam. Cuman Oke. kalau lu pengen nyoba test drive ya kita persilakan. Iya, harus cobain. Ini mobil tuh terkenal kenceng loh. Bener, ini tenaganya juga lumayan banget. Gila ya tenaganya. Waduh, sedep banget ini mobil. Pas banget buat lu, Bro, yang suka di jalan kan. Lu pasti mau ngomongnya suka ngebut-ngebut kan? Iya, cuman kan gua nggak tahu lu ngebut tuh suka apa enggak. Cuma kalau drifting kan pasti suka kali drifting mah. Enggak sih. Ini kaki-kaki ada bunyi-bunyi tapi ya. Iya, makanya kenapa gue bilang ini mobil belum siap jual karena memang mobil ini ya masih banyak PR-nya banget, Bro. Oh, tapi kalau misalnya nih misalnya ya, kalau emang gue pengen ngambil, harganya ini aja berapa sih? Ini kita buka di 150, Bro. 150. Iya, betul. 150 juta. Bener. Gila. Oh, udah tahun 2011 soalnya ya. 2011. Iya. Mobil Eropa 2011 150 juta. Betul. Cuman emang masih ada beberapa PR ya. Bener. Karena memang sebelumnya belum siap dijual, makanya pas lu ngeliat mobil ini lu pengen nyoba test drive ya monggo. Cuman ya ginilah apa adanya kita berjualnya. Iya. Ini dari kaki-kaki sih. Ada. Bener. Udah berasa sih kaki-kaki. Mesin gue juga belum lihat ya. Bener. Cuman ya gimana bro? Mesin kayaknya juga butuh peremajaan kayaknya ya. Kalau gua saran sih kayaknya harus banget untuk peremajaan. Apalagi terutama untuk kaki-kaki sih, Bro. Iya. Terasa banget ini kurang nyaman banget. Cuman kalau yang gue tahu nih kalau Golf MK6 itu dia kelemahannya itu di interior tuh ya. Bener. Ini interiornya itu agak sedikit lengket. Iya, cuman ini enggak nih. Nah, ini masih untung gue dapatnya itu mobil ini kondisi bener-bener untuk interiornya masih mulus dikatakan ya? 80% lah. Iya, Biasanya kebanyakan dia di bagian handle pintu ini dia pada lengket semua. Dia punya dashboardnya juga pada lengket semua. Berarti kalau misalnya penglihatan gue nih bro, ini mobil dirawat, dalam artian dirawat itu mobilnya nggak ditaruh sembarangan, nggak dipanas-panasin gitu. Berarti dia di rumahnya ada garasinya. Iya. Nggak kena panas. 150 ya? 150. Nih gue bisa. Pasti dong. Di sini kan kita jual ada harga buka, ada negonya juga. Biar dealnya 100 juta gitu. Kecuali lu belinya di supermarket itu yang harga sudah net itu. Nggak bakalan bisa lu beli Indomie di supermarket harganya. Nggak tawar ya? Iya. Oke sih, untuk TVP sih udah cukup oke. Tinggal kita ngomongin masalah harga aja. Siap. Antara dua mobil nih. Kira-kira menurut kalian, gue dan Automax ini harus pilih mobil yang mana ya? Pilih Golf kah? Atau pilih Yaris untuk kita jadikan mobil project? Ayo, input dari kalian salah satu pertimbangan buat gue. Oke, silakan tulis di kolom komentar kalian pilih mobil yang mana. Oke, kalau gitu segini dulu. Gue belum tahu gue mau pilih mobil yang mana. Gue akan tunggu hasil dari kalian mau yang mana. Nanti baru kita nego lagi sama dealernya. Oke, sekali lagi terima kasih buat King Auto Gallery sudah memberikan kesempatan kita acak-acak sedikit galerinya, kita coba-cobain mobilnya. Ya mudah-mudahan deal ya. Oke, segitu dulu video gue kali ini.